Selamat sore, Pak Tito. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas Fisika Mekanika 9. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai teknologi self-driving car. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Alif Syafiq. Saya Clarissa Anandia. Saya Rafika. Saya Andy. Dan saya Yohana. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai history of self-driving car yang akan dijelaskan oleh Zahir. Ya. Perkembangan dari self-driving car dimulai dari tahun 1478. Pada saat itu, Leonardo da Vinci menciptakan self-propelled car atau Da Vinci mendesain gerobak otomatis dengan rute yang telah ditentukan sebelumnya atau pre-detour. Terus dia memanfaatkan pegas dengan tensi yang tinggi, kemudian akan berjalan tanpa ditarik atau didorong. Inovasi selanjutnya datang tahun 1868, yaitu Whitehead Torpedo, atau dengan berkembangnya persenjataan pada saat itu juga dikenal dengan perang-perang yang mulai terjadi, sehingga ada torpedo bawah air dengan sistem penunjuk kedalaman dan dapat memaintain kedalaman dia selama beberapa ratus mile. Terus yang selanjutnya tahun 1933 diciptakan pula mechanical mic atau sebuah sistem autopilot yang pertama kali digunakan pada sistem pesawat terbang. Dia menggunakan gyroscope untuk mengetahui mengetahui ketinggian dari pesawat tersebut. Boleh selanjutnya. Tahun 1945 diciptakan pula Teeter Cruise Control atau sistem kendali jarak jelajah pertama yang memperlancar perjalanan dengan memanfaatkan throttle mekanis yang dapat mengatur kecepatan kendaraan tersebut. Terus di tahun 1961 dengan adanya space race antara Amerika dan Rusia, maka ilmuwan pun berpikir bagaimana cara melakukan kontrol rover mereka yang akan dikirimkan ke bulan dengan memanfaatkan sinyal radio. Dan ini pula ditandai dengan pendefinisian ulang tentang autonomous atau nirawak. Selanjutnya 1977 di Jepang diinvensi Tsukuba Mechanical Engineering. Tsukuba Mechanical Engineering pertama kali diproduksi secara massal untuk kendaraan penumpang otonom yang dapat mengenali marka jalan. Selanjutnya FAMORS. FAMORS oleh Ernest Dickmann, ilmuwan asal Jerman. Dia menciptakan dynamic vision untuk pengenalan dalam filter pemrosesan gambar. Selanjutnya di tahun 1995 Amerika membuat pesawat berpilot jarak jauh atau pesawat nirawak yang dibangun oleh General Atomics yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan Badan Intelijen Amerika Serikat. Di tahun 2004 sampai 2013 pertahanan Amerika melakukan perlombaan untuk mendorong kemajuan teknologi kendaraan otonom. Dan di tahun 2015, Tesla mengenalkan Tesla Autopilot, yaitu sistem yang memungkinkan pengendara untuk melakukan hands-free control pada jalan bebas, hambatan, dan jalan raya. Boleh? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai what is self-driving car. Jadi, self-driving car ini atau yang biasa dikenal dengan autonomous car merupakan sebuah sistem otomatis pada kendaraan, salah satunya yang digunakan di mobil, yang nantinya sistem tersebut akan menggerakkan gas throttle, gear shift, rem, dan setir secara otomatis. Dan selain itu, self-driving car juga dilengkapi oleh sensor seperti LiDAR, radar, ataupun kamera yang nantinya akan dapat mendeteksi lingkungan sekitar sehingga mobil dapat bergerak sendiri
dan tidak mengharuskan adanya kendali manusia dalam menjalankannya. Dan manusia juga tidak harus memperhatikan keadaan sekitar ketika mengendarai mobil. Self-driving car termasuk ke dalam level 4 dari kemudi otomatis dan merupakan perkembangan dari teknologi artificial intelligence dan machine learning. Next. Tadi sempat disinggung mengenai level kemudi otomatis. Jadi menurut SAE Internasional, level kemudi otomatis atau driving automation levels dibagi menjadi 6 level. Yang pertama adalah level 0 atau no automation. Jadi kendaraan yang termasuk dalam level 0 ini tidak memiliki kendali otomatis sama sekali, sehingga pengemudi harus berada di depan kendali kemudi untuk menjalankan kendaraannya dan juga untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah level 1 atau driver assistance. Jadi untuk kendaraan yang level 1 ini, kendaraan memiliki kendali otomatis, tetapi hanya sebagai driver assistance saja, jadi hanya membantu pengemudi dan tidak menjalankan dan sistem otomatis tersebut tidak menjalankan fungsi kendaraan seperti menyetir, kecepatan atau mengerem. Nah, selain itu di level 1 ini kendaraan dikemudikan sepenuhnya oleh pengemudi. Kemudian yang berikutnya ada level 2 atau partial automation. Di partial automation ini sudah ada kendali otomatis yang menjalankan kendaraan yang itu menjalankan setir, kecepatan, dan pengereman. Pengemudi masih diperlukan dalam memperhatikan lingkungan sekitar karena dikhawatirkan ketika adanya kegagalan sistem, pengemudi bisa secara langsung mengambil alih kemudi. Contoh dari level 2 ini adalah Tesla Autopilot. Next. Kemudian yang keempat, yaitu Conditional Automation. Kendaraan dapat berjalan secara otomatis dan pengemudi masih diperlukan untuk memperhatikan keadaan jalan. Jadi pengemudi pada kendaraan level 3 ini, pengemudi bisa tidak memperhatikan jalan secara penuh, tetapi pengemudi tidak boleh tidur karena dikhawatirkan ada gagal sistem sehingga pengemudi bisa secara langsung mengambil alih kemudi. Contohnya adalah Audi A8. Kemudian ada level 4 atau high automation. High automation ini salah satunya adalah self-driving car. Self-driving car merupakan kendaraan dapat berjalan secara otomatis dan pengemudi tidak diharuskan ada di dalam kendaraan. Hampir mirip dengan level 3, namun bedanya di level 4 ini pengemudi dapat bebas melakukan apapun ketika mobil sedang berjalan. Jadi kalau pengemudi mau tidur pada saat mobil sedang berjalan, itu bisa dibilang aman. Contohnya adalah Google Waymo Project. Dan yang terakhir yaitu level 5 atau full automation, yaitu kendaraan berjalan secara otomatis dan zero human interaction. Jadi kalau bisa dibilang di level 5 ini mobil itu tidak ada setirnya, jadi benar-benar itu kendali full secara otomatis dan jika tidak ada manusia pun tidak ada apa, itu nggak apa-apa. Contohnya adalah Audi's Icon Concept. Okay, next. Berikutnya mengenai bagaimana sebuah kendaraan yang berjalan otomatis ini bisa mampu bergerak. Bagaimana mekanisme di balik sebuah metode teknologi yang baru ini. Next. Seperti pada manusia, di mana kita memiliki berbagai macam penginderaan atau sensor, kita memiliki indera penciuman, pembauan, penglihatan, sebagainya. Agar kendaraan yang bergerak otomatis ini bisa bergerak pada kondisi yang ideal, maka membutuhkan berbagai macam penginderaan pada mobil tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa sensor seperti LiDAR, yakni Light Detection and Ranging, kemudian radar, Radio Detection and Ranging, terus ultrasonic sensor, video kamera, IMU atau Inertial Measurement Unit, dan yang terakhir GPS atau Global Positioning System. Selanjutnya,
kita setelah mendengar mengenai LiDAR, radar, dan ultrasonic tadi. Sebenarnya apa sih yang membedakan dari ketiga tersebut? Sensor tadi sebenarnya bekerja pada prinsip yang sama, yakni menggunakan spektrum gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke sekitar. Kemudian kita mendapatkan pantulan balik gelombang tersebut, di mana kita bisa mengukur berapa jarak pantulan tersebut dan topografi dari benda yang ada di sekitar. Misalkan untuk radar yang biasa digunakan dari katanya adalah radio ranging, maka digunakan spektrum gelombang radio, yakni gelombang dengan ukuran yang besar, panjang gelombangnya sekitar 1 cm sampai 100 meter, di mana untuk gelombang yang besar ini kita telah mempelajari di fisika, ada yang namanya resolusi dari gelombang untuk mengukur sebuah pemisahan dari dua buah gelombang. Di sini kita bisa melihat bahwa radar ini bisa untuk mendeteksi benda-benda yang berukuran besar. Jadi untuk ukuran benda yang besar seperti mobil, pesawat, dan sebagainya macamnya, radar sangat efektif untuk mengukur keadaan benda di sekitar tersebut. Namun untuk resolusi yang lebih tinggi, misalkan untuk ukuran 1 cm, radar ini kurang efektif mengukur untuk ukuran tersebut. Oleh karena itu digunakan sensor selanjutnya yang menggunakan rentang panjang gelombang yang lebih pendek, yakni pada seukuran inframerah hingga UV, di mana hal ini digunakan pada teknologi LiDAR, Light Ranging and Detection. Di sini LiDAR ini menggunakan panjang gelombang pada IR hingga UV, panjang gelombang yang lebih pendek menghasilkan resolusi yang lebih bagus, sehingga LiDAR ini menghasilkan hasil citraan yang lebih efektif dan lebih spesifik pada ukuran-ukuran yang lebih kecil. Oleh karena itu, hal ini, si LiDAR ini bisa untuk mendeteksi misalkan untuk lampu lalu lintas di jalan atau manusia yang bergerak, sehingga untuk melengkapi dari radar tadi, si LiDAR ini bisa menghasilkan citra yang lebih luas. Selanjutnya, untuk yang ultrasonic, sama seperti yang sebelumnya, cuma menggunakan gelombang bukan elektromagnetik, di mana ini menggunakan gelombang suara berukuran ultrasonic, sehingga dengan resolusi yang lebih kecil lagi, si gelombang ini karena jaraknya yang cukup pendek, sehingga sensor ini digunakan untuk benda-benda yang sangat dekat, misalkan ketika mobil untuk ingin parkir, sehingga bisa mendeteksi adanya trotoar di samping atau benda-benda kecil di sekitarnya. Selanjutnya, beginilah ilustrasi sensor pada mobil, di mana posisinya umumnya diletakkan, seperti pada radar sensor, umumnya diletakkan di bagian depan dari mobil dan bagian belakang, di mana untuk mendeteksi benda-benda yang ada di depan dan di belakang secara rentang jarak yang cukup jauh dan lebih besar. Kemudian digunakan sensor LiDAR di atas umumnya, karena sensor ini mampu mendeteksi benda-benda di sekitar dengan resolusi yang lebih bagus, dan kelebihannya adalah 360 derajat karena diletakkan pada sebuah benda yang berputar dengan sekitar 10 rpm. Kemudian ada ultrasonic sensor yang biasanya diletakkan di dekat roda belakang karena untuk parkir. Kemudian ada video kamera juga untuk mendeteksi pencitraan secara. Kemudian terakhir ada GPS, di mana ini untuk menentukan lokalisasi dari sebuah kendaraan tersebut, di mana kita bisa meletakkan semua lokasi kita itu ada di mana di dalam di peta dunia ini. Selanjutnya, sebenarnya dari berbagai macam penginderaan tadi itu adalah berbagai macam data yang kita kumpulkan, apa yang kita bisa olah dari situ. Nah, di balik hal tersebut ada sebuah metode untuk mengolah data tersebut sehingga bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik, di mana para peneliti sekarang ini menggunakan deep learning. Nah, deep learning itu sebenarnya apa sih? Secara ringkas, deep learning itu salah satu cabang dari machine learning, di mana deep learning ini menggunakan neural network, yang mana algoritmanya itu berdasarkan layer dari data tersebut. Jadi misalkan pengolahan data, dari data yang segitu banyak, kita olah dan disaring menggunakan kernel, kemudian diolah ini menjadi sebuah nodus kecil, dan dari nodus kecil nanti diolah lagi sehingga sebuah klaster data tercipta dari setiap layer. Jadi dari adanya klaster data setiap layer, kita bisa menghasilkan keputusan yang bisa dilakukan lebih detail dan lebih tepat pada saat kondisi tertentu. Nah, berikut adalah 4 pilar dari autonomous driving.
di mana ada 4 macam, yakni perception, localization, planning, dan control. Yang pertama, perception untuk melihat lingkungan dan hambatan sekitar. Nah, utamanya di perception ini adalah penggunaan ketiga sensor tadi, seperti LiDAR, radar, dan ultrasonic. Kemudian localization untuk menentukan posisi dan lokasi kita di dunia dengan akurasi yang diharapkan 1-3 cm. Di sini kita bisa menggunakan GPS. Kemudian planning untuk menentukan lintasan A dan menuju B. Misalkan kita ingin melakukan autonomous driving dari Jakarta menuju Bandung. Nah, kemudian nanti sistem akan melakukan pemetaan dari Jakarta ke Bandung, kemudian rotasi yang dilakukan, jalur mana yang akan diambil akan ditentukan dalam planning. Kemudian yang terakhir kontrol. Kontrol ini mengikuti lintas yang telah diambil, kemudian mengatur sudut setirnya akan mengambil sudut mana, kemudian akselerasi kendaraannya mengikuti kontur dari jalan tersebut dan kondisi. Next. Berikut untuk perception dari ketiga sensor tadi. Yang pertama kita menggunakan kamera, di mana kamera ini data yang dihasilkan adalah berupa visual. Dari deep learning ini akan menghasilkan pengolahan data di mana pengenalan objek yang berada di depan, seperti misalkan kamera ini mendeteksi adanya ada 3 kendaraan di depan, atau pendeteksian ada manusia di depan yang tiba-tiba akan bergerak menyeberang jalan, atau selanjutnya misalkan pendeteksian jalur yang akan digunakan pada tahap planning tadi. Nah, seperti jalur tadi kita bisa melihat ternyata misalkan jalur di depan adalah lurus, maka kita hasilkan keputusan bahwa di kontrol nanti kita akan berjalan lurus tanpa melakukan sebuah akselerasi atau deselerasi. Kemudian misalkan ternyata jalannya berbelok, akan mengambil keputusan, akan berbelok ke kiri, maka kita akan mengatur sudut pembelokan dan melakukan deselerasi sesuai dengan jalan yang diambil. Next. Untuk melengkapi data visualisasi, kita menggunakan radar, di mana radar ini seperti disebutkan di sebelumnya, akan mendeteksi benda-benda objek besar yang ada di depan dan di belakang, kemudian menghasilkan sebuah keputusan apa yang akan diambil ke depannya ketika ada kondisi tertentu. Next. Untuk LiDAR, ini akan karena pencitraan dalam 360 derajat dan keakurasian yang lebih tinggi, maka karena 360 derajat tadi, maka sensor LiDAR ini bisa menghasilkan sebuah keputusan yang lebih akurat, di mana kita bisa menghasilkan sebuah data yang real time, di mana pada saat waktu tertentu kita bisa mengetahui secara lengkap di lingkungan ini ada apa saja yang bergerak di sekitar benda tadi. Misalkan ada orang yang tiba-tiba menyeberang atau kendaraan yang tiba-tiba berhenti di depan kita, maka kita bisa menghasilkan keputusan dari pengolahan data di learning tadi. Next. Nah, kemudian masuk ke tahap lokalisasi, kan tadi yang pertama kan perception dari penginderaan, kemudian yang kedua localization. Di sini kita, misalkan seperti contoh tadi, ingin mengetahui sebenarnya kendaraan kita sekarang ini ada di mana gitu. Kita misalkan ada di Jakarta, maka melalui GPS yang dengan resolusi 1-3 meter, kita bisa mengetahui di mana di mana kendaraan kita, dan seharusnya kita akan melakukan rute kemana ke tujuan kita. Nah, sebetulnya GPS tadi dengan resolusi yang 1-3 meter agak kurang karena kita menginginkan resolusi yang lebih tinggi sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat dari kendaraan kita. Selanjutnya GPS akan lebih dikembangkan lagi oleh peneliti, di mana GPS ini akan ditandemkan dengan data lain, akan menghasilkan GPS yang lebih baik. Next. Kemudian untuk mengambil keputusan di planning ini, kata kunci adalah pengambilan keputusan, di mana planning tadi kan misalnya dari Jakarta ke Bandung, melalui rute mana. Bisa jadi dari Jakarta ke Bali dulu, lalu ke Bandung, namun jarak tersebut kan sangat panjang. Maksudnya dari pengambilan planning tadi di GPS, bisa menentukan rute mana yang paling dekat atau rute yang sesuai dengan behavioral, atau misalkan data secara real time dari pengguna lain, bahwa misalkan di tol X ternyata ada kecelakaan, atau di tol Y sedang macet karena ada hal tertentu, maka dari tahap deep learning pada planning ini akan menentukan rute mana yang lebih baik untuk kondisi-kondisi tertentu. Next. Nah, selanjutnya untuk yang bagian kontrol, dari data-data yang sekian banyak telah diolah, dan setelah ditentukan tujuannya dari mana ke mana, maka mobil akan menentukan
harus belok kemana, harus menyetir kemana, dan harus melakukan akselerasi atau deselerasi pada kondisi-kondisi tertentu. Sehingga seperti kita telah pelajari sebelumnya, maka ada 4 tahap atau 4 pilar yang digunakan pada self-driving vehicle ini. Yang pertama perception, yang kemudian dilanjutkan dengan localization, kemudian terakhir ada di bagian kontrol. Selanjutnya untuk tahap next selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dari semua teknologi yang udah dijelasin tadi, pastinya self-driving car ini punya manfaat. Nah, yang pertama, manfaat yang bisa diambil adalah dapat meningkatkan produktivitas, terutama dari pengemudinya. Jadi, pengemudi dapat melakukan pekerjaan lain saat mengendarai mobil tanpa harus fokus dengan keadaan jalan. Kita tahu kalau kita sering banget menghabiskan waktu di perjalanan karena macet. Nah, dengan adanya self-driving car ini, ketika ada macet, kita bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, semua orang dapat berkendara. Nah, dengan self-driving car ini, orang yang disabilitas atau orang yang tidak bisa berkendara dapat mengendarai mobil dapat mengendarai mobil tanpa harus dengan mahir dapat berkendara. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mengurangi kemacetan. Jadi Google sebagai salah satu inisiator self-driving car ini mengembangkan self-driving car dengan harapan dapat menjadikan self-driving car ini menjadi car sharing. Ketika car sharing ini bisa dilaksanakan, maka jumlah mobil pribadi itu akan berkurang sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Next. Kemudian yang keempat yaitu mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya. Jadi menurut penelitian sekitar 94% kecelakaan yang terjadi di jalan raya merupakan dampak dari human error. Sehingga self-driving car ini diharapkan untuk dapat mengurangi resiko kecelakaan karena adanya kebiasaan pengemudi yang berbahaya ataupun human error. Dan yang terakhir adalah yaitu ramah lingkungan. Jadi self-driving car ini menggunakan penggerak motor listrik yang dapat mengurangi jumlah emisi karbon yang dikeluarkan. Sehingga diprediksi jika menggunakan self-driving car ini dapat mengurangi emisi karbon sampai 80% di dunia. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai technical challenges pada self-driving car. Yang pertama itu adalah gangguan radar. Di sini, autonomous car itu seperti yang tadi sudah dijelaskan menggunakan radar dan sensor untuk sistem navigasinya, di mana pada dasarnya autonomous car ini akan memancarkan gelombang radio yang akan menyerang objek dan akan dipantulkan kembali oleh objek. Nah, selanjutnya waktu yang dibutuhkan untuk proses refleksi ini akan digunakan untuk memperkirakan jarak antara mobil dan benda. Nah, apabila sistem atau teknologi tadi digunakan secara bersamaan di jalan oleh ratusan mobil, maka akan ada gangguan pada radarnya di mana mobil tertentu tidak akan dapat membedakan antara gelombangnya sendiri dan gelombang yang dipancarkan oleh mobil lain. Next. Tantangan selanjutnya adalah kondisi jalan yang bervariasi. Di sini, tentu kita sudah mengetahui bahwa kondisi jalan ini berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada beberapa jalan yang memang sudah mulus dan memiliki rambu-rambu yang jelas, sedangkan ada juga jalan yang sudah rusak, berlubang, dan tidak memiliki rambu-rambu yang jelas. Nah, apabila manusia yang mengemudikan suatu kendaraan, tentu manusia bisa mengidentifikasi jalur dengan kurva jalan alami. Tetapi hal ini berbeda dengan autonomous car, di mana bahkan jalan dengan sedikit air atau banjir juga dapat membingungkan autonomous car.
Selain kondisi jalan yang bervariasi, tantangan selanjutnya adalah kondisi lalu lintas yang tidak menentu, di mana tentunya pada jalanan tidak hanya akan berisi autonomous car saja, tetapi akan ada kendaraan lain, yaitu kendaraan-kendaraan yang digerakkan oleh manusia. Nah, apabila manusia melanggar peraturan lalu lintas, autonomous car ini belum bisa menangani situasi-situasi tersebut. Contohnya ini adalah dalam kasus lalu lintas padat dan tidak ada rambu-rambu yang jelas, yaitu autonomous car ini akan menunggu lalu lintas hingga benar-benar kosong dan terkendali untuk dia bisa kembali melaju. Nah, hal ini tentu dapat membuat autonomous car ini tidak dapat bergerak dalam jangka waktu yang cukup panjang. Next. Tantangan selanjutnya adalah artificial versus emotional intelligence, di mana di sini apabila dikemudikan oleh manusia, pengemudi manusia ini biasanya mengandalkan isyarat-isyarat dan komunikasi nonverbal apabila sedang berkendara. Contohnya itu seperti melakukan kontak mata dengan pejalan kaki atau membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh pengemudi lain. Nah, apabila dikendarai oleh autonomous car, maka autonomous car ini akan menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Jadi, kita tidak dapat 100% meyakini keamanannya apabila sedang melibatkan keselamatan manusia. Untuk tantangan yang terakhir adalah membuat autonomous car ini hemat biaya. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa autonomous car ini menggunakan berbagai macam material yang tentunya sangat berguna tetapi membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Material-materialnya itu seperti LiDAR, sensor, dan berbagai kamera. Nah, secara khusus biaya LiDAR ini apabila dibandingkan dengan material lainnya ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi karena untuk persiapan autonomous car sendiri saja sudah menelan biaya sebanyak 80.000 US dollar dan untuk biaya LiDAR-nya itu berkisar antara 30.000 US dollar sampai 70.000 US dollar. Next. Nah, dari tantangan-tantangan tadi, ada beberapa solusi yang bisa dibilang cukup possible untuk dijalankan. Yang pertama itu adalah untuk menjawab tantangan kondisi jalan yang cukup bervariasi. Di sini, nanti autonomous car pertama-tama akan mendeteksi adanya kerusakan area dengan menggunakan kamera depan, inframerah, dan kemampuan sonarnya. Setelah terdeteksi, nanti selanjutnya autonomous car akan membuat virtual rectangle dari bagian yang rusak dan bagian yang ada di sekitarnya. Kemudian, autonomous car ini akan memperhitungkan dan memperkirakan jumlah ruang yang tersisa pada jalurnya saat itu. Dan apabila ada cukup ruang untuk bergerak, maka autonomous car ini akan terus bergerak dan menghindari lubang yang menjadi kerusakan tadi. Nah, apabila tidak dapat melalui jalur yang tadi, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, autonomous car ini akan mengubah jalurnya atau akan menabrak area dengan menyebabkan kerusakan seminimal mungkin dengan memperlambat kecepatannya. Selanjutnya itu adalah solusi untuk tantangan membuat autonomous car hemat biaya. Nah, salah satu strateginya ini adalah dengan menggunakan LiDAR dengan laser yang lebih sedikit. Nah, salah satu perusahaan otomotif yaitu Audi itu telah mengklaim bahwa LiDAR hanya dengan 4 laser ini sudah lebih dari cukup untuk berkendara secara aman di jalan tol. Selanjutnya, penelitian-penelitian tentang LiDAR dan cara memproduksinya dengan harga yang ekonomis juga masih dilakukan sampai saat ini, yaitu salah satunya seperti perusahaan Valeo dan Ibeo yang berusaha untuk membuat LiDAR dengan harga kurang dari 1.000 US dollar. Next. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perusahaan-perusahaan yang mengembangkan self-driving cars. Yang pertama ada Tesla. Tesla merupakan perusahaan mobil yang terkenal karena produk-produk mobilnya yang digerakkan oleh listrik. Namun selain itu Tesla juga terkenal karena mengembangkan Tesla Autopilot. Di mana Tesla Autopilot ini adalah serangkaian fitur sistem bantuan pengemudi canggih yang ditawarkan oleh Tesla yang memiliki pusat jalur, kontrol pelayaran sadar lalu lintas, parkir mandiri, perubahan jalur otomatis, navigasi semi otonom di jalan bebas hambatan, dan kemampuan untuk memanggil mobil dari garasi atau tempat parkir secara otomatis pula. Dalam semua fitur ini, pengemudi bertanggung jawab dan mobil membutuhkan pengawasan yang secara konstan. Artinya, mobil masih membutuhkan pengawasan dari driver tersebut. Perusahaan Tesla ini mengklaim bahwa fitur ini dapat mengurangi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi dan kelelahan dari mengemudi dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya ada Google Cars. Jadi Google itu merupakan contoh perusahaan yang juga sedang gencar-gencar merancang self-driving cars. Jadi Google Cars ini memiliki sensor yang dirancang untuk mendeteksi objek yang jaraknya itu sejauh 2 lapangan sepak bola. Yang dimana jaraknya ini ke segala arah, tidak hanya ke depan saja,
dan juga dapat mendeteksi objek-objek lain seperti pejalan kaki, pengendara sepeda, dan juga kendaraan-kendaraan bermotor yang ada di sekitar mobil tersebut. Perangkat lunak ini memproses semua informasi untuk membantu mobil menavigasi jalan dengan aman tanpa lelah atau terganggu. Kemudian perusahaan yang ketiga adalah Renault. Jadi Renault ini mengembangkan prototype Next2, yang dimana prototype ini mewakili tahap pertama dalam mobilitas masa depan dengan konsep orisinal yang menggabungkan konektivitas berkecepatan tinggi dengan metode seated control. Dalam situasi tertentu, pengemudi dapat memperoleh manfaat dari waktu tambahan karena kendaraan mengemudi sendiri. Nah, Next2 ini dilengkapi dengan sistem yang dinamakan hyper connectivity untuk menawarkan layanan yang optimal. Contohnya dengan adanya modem pintar yang terhubung secara otomatis ke jaringan terbaik yang tersedia seperti 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, dan lain sebagainya. Dan juga platform multimedia yang kompatibel dengan semua sistem operasi, contohnya kayak Android, iOS, dan juga Windows. Kemudian perusahaan yang keempat adalah Toyota. Jadi Toyota ini tuh telah meneliti dan mengembangkan teknologi self-driving car itu sejak tahun 1990-an, yang dimana Toyota itu mengembangkan sebuah konsep yang dinamakan mobility teammate concept, yang dimana konsep ini tuh merujuk pada pendekatan terhadap mengemudi otomatis, yaitu membangun hubungan antara orang dengan mobil yang memiliki tujuan yang sama, seperti teman dekat yang saling mengawasi dan membantu satu sama lain. Nah, kemudian Toyota juga mengembangkan salah satu highway teammate, yaitu Lexus GS yang dimodifikasi, yang dimana Lexus GS ini memiliki peralatan yang memungkinkan mobil dapat mengemudi secara otomatis di jalan raya, dari jalan raya hingga off-ramp. Kemudian perusahaan selanjutnya adalah Mercedes-Benz. Mercedes-Benz adalah salah satu pelopor dalam hal self-driving, yang dimana prototype Mercedes-Benz seperti Mercedes-Benz S-Class, S500 Intelligent Drive, kemudian F015 Luxury in Motion, atau Future Truck 2025 menunjukkan bahwa kondisi teknis itu sudah baik untuk melakukan self-driving. Nah, teknologi Mercedes-Benz itu meningkatkan keamanan dan kenyamanan melalui pengereman otomatis untuk mobil dan pejalan kaki, meningkatkan penglihatan saat di malam hari, dan juga dapat mendeteksi blind spot dengan baik, dan juga kemampuan-kemampuan lainnya. Nah, mobil Mercedes-Benz ini sudah bisa parkir sendiri dan dapat di jalur dengan baik, dan juga mencegah tabrakan ketika perubahan jalur dirasa tidak aman. Kemudian perusahaan selanjutnya adalah Nissan, yang dimana Nissan itu salah satu perusahaan Jepang yang sedang gencar juga untuk mengembangkan self-driving car. Nissan itu meluncurkan sistem yang bernama Seamless Autonomous Mobility atau SAM yang dikembangkan bersama dengan NASA untuk mewujudkan mobilitas yang sepenuhnya otonom. Nah, Nissan ini menggunakan citra kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence, dan juga tapi masih dengan dukungan manusia, sehingga kendaraan itu dapat bergerak secara otonom tanpa pengemudi dan dapat membuat keputusan dalam situasi yang tidak dapat diprediksi seperti penghalang yang ada di jalanan. Nah, kemudian Nissan ini juga mengembangkan teknologi di mana semua informasi mengenai kendaraan itu akan dimasukkan ke dalam cloud, dan juga akan mengembangkan pengetahuan ke dalam artificial intelligence yang ada di dalam kendaraan. Nah, teknologi yang dikembangkan oleh Nissan ini akan memungkinkan jutaan kendaraan itu dapat beroperasi secara aman dan lancar, dan jauh lebih dan dapat lebih cepat dengan bantuan manusia. Kemudian perusahaan selanjutnya adalah Volvo, yang dimana Volvo ini berencana untuk menawarkan self-driving car yang sejati, yang memungkinkan pengemudi Volvo itu untuk memiliki pilihan untuk makan, tidur, bekerja, menonton film, bersantai, atau melakukan apapun, sementara mobil otonom mereka itu mengemudi di jalan raya. Nah, sistem ini akan tersedia dalam SUV XC90 yang generasi berikutnya di dalam produk yang dikeluarkan oleh Volvo, dan akan mendekati apa yang dikenal sebagai otonomi level 4, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yang dimana otonomi level 4 ini berarti mobil itu dapat beroperasi dengan aman dan tanpa perlu bantuan manusia di sebagian besar lingkungan mengemudinya. Menurut National Highway Traffic Safety Administration, mobil otonom level 4 sendiri itu berarti mobil tersebut mampu melakukan semua fungsi pengemudi dalam kondisi tertentu. Kemudian setelah saya menjelaskan perusahaan-perusahaan itu, terdapat closing statement dari kelompok kami, yang dimana self-driving car itu merupakan teknologi transportasi masa depan yang dapat membantu pengemudi untuk mengendarai kendaraan secara otomatis dengan bantuan artificial intelligence dan machine learning.
yang dimana autonomous driving itu memiliki 4 pilar utama, yaitu perception, localization, planning, dan control. Nah, meski memiliki banyak keunggulan, self-driving car itu juga masih memiliki banyak challenges yang harus kita hadapi, sehingga diperlukan pengendara yang bijak untuk meminimalkan segala insiden yang dapat terjadi dari self-driving car ini. Kemudian saya juga memberikan kutipan yang dimana self-driving cars are the natural extension of active safety and obviously something we should do. Dan ini diucapkan oleh Elon Musk yang merupakan owner dan juga CEO dan juga pengembang dari Tesla. Sekian dari kelompok kami. Pak Dityo, terima kasih atas waktunya.